Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah, teman-teman dan adik-adik sekalian, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati Allah, diberkahi oleh Allah dan senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, karena disampaikan oleh para ulama, an-ni'matul lati la tuqarribuka ilallah fahuwa atau fahiya baliyatun atau niqmatun. Nikmat apapun yang kemudian nikmat itu tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, tidak menjadikan kita lebih kuat di dalam ibadah, maka pada hakikatnya itu bukan nikmat, tapi musibah. Nah, maka bagaimana caranya agar nikmat itu senantiasa mendatangkan kebaikan? Maka para ulama mengatakan, asyukru muthbitun ni'am. Syukur yang kita lakukan itu menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu oleh Allah tidak dicabut. Maka kalau kita buka dalam surah Ar-Ra'du pada ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Arti ayat ini adalah innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala 'abdin hatta yughayyiruha bi anfusihim. Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah Allah beri sampai kalian yang menjadikan Allah merasa pantas untuk mencabut nikmat itu. Nah, maka di antara makna syukur ini adalah mensyukuri pasangan hidup kita. Siapapun yang Allah takdirkan ada di dalam kehidupan kita, kan ceritanya wis kadung ya. Iya banda? Wis kadung rapi. Zaman dulu ndak ngerti milih. Iya banda, saya kalau nikahnya sekarang, mungkin saya pilih istri yang lebih dari istri saya sekarang. Kalau sekarang. Nah, kan bukan khasnya, loh kan ini kan ngomong apa adanya ya. Loh ya mesti, normalnya manusia ya. Lek ono sing ayu lapo milih sing elek. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang, memang dia sudah menjadi pasangan kita. Bagaimana caranya supaya pasangan ini muncul nikmatnya, muncul baiknya, muncul keberkahannya. Bukan kemudian dengan menggantinya bercerai atau yang lain. Tapi bagaimana pasangan yang ada itu kita syukuri dengan sebaik-baiknya. La in syakartum la azidannakum. Maka apabila kita mensyukuri nikmat rumah tangga, kita mensyukuri nikmat istri yang Allah berikan, kita mensyukuri nikmat suami yang Allah anugerahkan, kita mensyukuri nikmat anak keturunan yang kita punya, maka oleh Allah kenikmatan itu akan ditambahi secara kualitas. Kualitasnya ditambah. Istri semakin baik, suami semakin tanggung jawab, anak-anak semakin menyenangkan ketika semua itu disyukuri dengan cara yang benar. Nah maka hati-hati. Rumah tangga ini kalau tidak disyukuri juga bisa jadi musibah. Istri kita, suami kita, pasangan dan anak-anak kita kalau tidak disyukuri boleh jadi apa? Musibah. Maka Rasulullah mengingatkan, la yafruku, atau dalam bacaan yang lain la froku. Yafruk sama. Mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Rasulullah mengingatkan kita, jangan sampai seorang suami itu membenci istrinya. Coba, ada nggak yang benci sama istrinya? Angkat tangan atau angkat kaki. Antum mau pilih yang mana? Mau pilih angkat tangan atau angkat kaki? Ada enggak laki-laki yang benci istrinya? Normalnya pasti ada. Tapi itu menyelisihi tuntunannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan la yafruk atau la yafrak mu'minun mu'minatan. Tidak boleh membenci istrimu.
Tidak boleh membenci pasanganmu. Kenapa? In kariha minha khuluqan, apabila ada satu akhlak dari istri kalian yang kalian tidak senangi, maka kalian masih bisa melihat banyak kebaikan dia miliki. Betul apa enggak ibu-ibu? Apanya yang betul? Hah? Kebaikannya, lalek noise ya. Nah, maka itu caranya Nabi Muhammad, bukan dengan mengganti istri yang sekarang dengan istri yang baru. Bukan kemudian dengan membandingkan istri kita dengan perempuan lain yang kita kenal. Tapi dengan senantiasa melihat kelebihannya dan menutupi kekurangannya. Nah, maka dengan itu, seorang muslim itu punya PR. Salah satu PR di dalam rumah tangganya adalah mensyukuri nikmat pasangan yang sudah Allah kasih. Maka ada satu istilah, ini saya sampaikan saja. Tapi insya Allah jangan keluar kemana-mana ya. Sampai sini tok selesai ya. Tapi tidak tahu ini live di mana ini. Ada penontonnya apa enggak? Jangan-jangan sekadung metu kuota nih, gak ada penonton nih. Hah? Ini kita omongkan apa adanya di antara kita. Tapi tidak ada niatan kecuali baik lah insya Allah ya. Itu ada yang ngomong begini. Daripada memulai dengan setan yang baru, mendingan melanjutkan dengan setan yang lama. Ngerti enggak? Daripada kalian memulai dengan apa? Setan yang baru, mendingan bertahan dengan setan yang lama. Maksudnya apa? Lek podo-podo manusia itu ada baiknya, ada buruknya. Dan kita semua kan yakin. Tidak ada manusia 100% ini gak ono. Hatta Ustadz, tidak ada. Ustadz itu kan pas di depan jamaah. Kalau pas di rumah, yo podo ae. Yo greget no. Yo kadang-kadang jerit. Yo kadang-kadang kudu merekes. Loh, manusia? Iya apa enggak? Cuma kan yang Anda lihat Ustadz pas ceramah. Jadi bayangannya apa? Zen yo tadi hari ini Ustadz. Ben bengi dijak sholat tahajud. Lek Senin Kemis dijak poso. Diajak tahfidz Quran. Itu kan cerita nih. Bukan kenyataan ya. Nah maka sekarang tugas kita bukan itu. Tugas kita apa? Kita meyakini manusia itu semuanya ada kurangnya dan ada lebihnya. Maka jangan sibuk membaca kekurangannya. Tapi sibuklah mengapresiasi kelebihannya. Itu yang kita butuh sekarang. Maka daripada memulai dengan setan yang baru, lek podo-podo ngerti iki bakal jadi setan. Kenapa harus mulai dengan yang baru? Kenapa tidak bertahan dengan setan yang betul ibu-ibu? Berarti Anda apa? La haula wa la quwata illa billah. Nggak, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya yo sama. Yo laki bisa jadi setan, perempuan juga bisa jadi setan. Dengerin, jangan protes dulu. Ibunda Aisyah ini Bukhari ini anak ada ngarang dari list sendiri di Bukhari. Dalam hadis yang sahih, itu Ibunda Aisyah pernah tidur Nabi Muhammad SAW. Ketika Ibunda Aisyah ngelilir, itu dipegang kasurnya Nabi Muhammad. Kok sudah dingin? Orangnya tidak ada. Ibunda Aisyah merasa apa? Cemburu. Wah, pindah ini. Pindah ini. Karena istrinya berapa? Dan Anda tidak akan ngerti cerita ini kalau suami Anda istrinya cuma satu, tidak akan ngerti. Cerita ini akan difahami dengan baik kalau betul-betul Anda wis ngerasa no. Lah, sabar, nanti ada waktunya, sabar dulu. Kalau langsung ya buyar di pengajian ya. Pelan-pelan dulu, ini baru mukaddimah ini. Nah, maka begini, Ibunda Aisyah pegang. Loh, kok kasurnya sudah dingin? Berarti orangnya sudah lama pergi. Apa kata Ibunda Aisyah? Ini mesti pergi ke rumah ini. Dibuka satu persatu bilik rumahnya Rasulullah dengan istri yang lain. Di rumahnya Hafsah kosong, di rumahnya Sofiyah kosong, di rumah Ummu Salamah kosong, sampai 8 istri yang lain. Semuanya kosong. Terus apa? Ibunda Aisyah berusaha mencari Nabi Muhammad. Ketemunya di mana? Yang bisa jawab dapat hadiah. Salah kabeh. Ketemunya di mana? Pemakaman Baqi. Di mana? Kuburan Baqi. Nabi Muhammad sedang berdoa untuk Ahlul Baqi. Sambil meneteskan air mata. Ketika Ibunda Aisyah mendekati, loh ternyata suamiku di sini. Nyesel apa enggak terlanjur cemburu? Nah ini perempuan. Wis kadung ngilokno bojone, gak roe bojone api. Ini kan, nah, sudah akhirnya ketika Rasulullah merasa ada yang mengawasi, Rasulullah balik badan. Ibunda Aisyah lari. Setelah Rasulullah melihat Ibunda Aisyah lari, belum tahu kalau itu Aisyah, dikira orang lain. Dikejar sama Nabi Muhammad, ternyata kok ke arah rumahnya Aisyah. Maka Nabi Muhammad memelankan langkahnya, karena tahu ini istri saya ini.
Setelah Ibunda Aisyah masuk, ditutup wajahnya pakai selimut, tapi napasnya tidak bisa dibohongi. Hasya Rabia. Hasya Rabia itu napasnya, kalau bahasa Inggrisnya itu menggos-menggos. Hah? Menggos, ngos-ngosan. Naik turun. Rasulullah tanya, Ma biki ya Aish? Ada apa kok napasmu ini tersengal-sengal? Ibunda Aisyah buka selimutnya, bilang apa? La syai'a ya Rasulullah. Tidak ada apa-apa. Kalau Rasulullah enak, Pak. La tukhbirinini au la yukhbiranni al-alimul khabir. Kamu ceritain sama saya, atau kalau kamu tidak mau cerita, Allah yang ceritain. Kalau Nabi Muhammad ancamannya enak, Pak. Bolone Gusti Allah langsung. Lah kita ini bolone tonggo sebelah omai. Maka apa? Kamu cerita sama saya, kalau kamu tidak mau cerita, nanti Allah yang ceritani. Ibunda Aisyah tidak ada pilihan lain. Ya diceritani. Saya tadi ngelelir. Ketika saya bangun, ternyata di kasurmu tidak ada dirimu. Dan kasurnya juga sudah dingin. Saya khawatir. Kamu di malamku ini ternyata pindah ke rumah istrimu yang lain. Apa kata Rasulullah? Ja'aki syaitanuki. Aisyah, kamu sedang kedatangan setanmu. Ini siapa? Istrinya Rasul. Ibunda Aisyah. Tetap kata Rasulullah, Ja'aki syaitanuki. Kamu barusan kedatangan setanmu. Akhirnya sifatmu seperti itu terbakar oleh api cemburu. Jadi bahasa daripada memulai dengan setan yang baru, mendingan bertahan dengan setan yang lama. Ini bahasa kasar. Tapi itu gambaran paling baik untuk rumah tangga kita. Daripada apa? Pegatan maneh, pegatan maneh. Coba lihat rumah tangga sekarang. Kenapa? Terlalu tinggi ekspektasinya. Pokok mari zuat, rekreasi, jalan-jalan, honeymoon, gak tahu umba-umba, gak tahu masak, rejalku tajir. Setelah nikah betulan, loh kok moro tua kasar? Loh kok gak bagi-bagi fulus? Akhirnya apa? Nggak seperti yang dia bayangkan, maka nggak bisa. Maka bagaimana caranya? Tutupi keburukan pasanganmu dengan melihat apa? Kelebihannya. Mungkin badannya agak gemuk, tapi sama anak-anak perhatian. Maka lihat perhatiannya. Mungkin gak iso masak, tapi lek ngomong sopan. Tutupi nggak bisa masaknya dengan kalau ngomong sopan. Entah untuk suami ataupun juga untuk istri. Sama. Nah, itulah bentuk syukur kita dengan pasangan. Kalau kita mensyukuri kebaikan-kebaikan pasangan, yang dengan syukur itu menutupi kekurangannya, maka la in syakartum la azidanakum. Pasti sama Allah kebaikannya ditambah, keberkahannya ditambah, rahmatnya ditambah, dan rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang baik minad dunia hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ini majelis taklim namanya apa? Oh, kajian aja. Tidak ada namanya. La haula wala quwata illa billah. Kasih nama. Kajian Al-Khatib. Yes, monggo lah, apa aja ya. Apalah arti sebuah nama. Tapi ya penting juga ya buat identitas. Kasih nama apalah gitu ya. Hadirin sekalian, tema kita di malam hari ini, perempuan solehah lebih cantik dari bidadari syurga. Dan ternyata ucapan ini, wanita solihah lebih cantik dibanding bidadari syurga, ini sudah pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi Imam Qurtubi, penulis kitab tafsir Al-Qurtubi, itu sudah pernah menjelaskan tentang wanita solihah yang ada di dunia, yang sekarang ini tugasnya umba-umba. Masa bidadari umba-umba? Yang sekarang tugasnya ngepel, setriko, apa lagi? Ibu-ibu masih cuci-cuci, Bu? Mesin? Enggak. Coba, banyak yang nyuci apa yang enggak? Enggak nyuci. Laundry. Loh, kok yang ini? Si protes. Hidup merdeka. Pokok kerjaan setiap hari sekarang stalking Instagram, Facebook, ndelok status WA-ne konco ya. Itu tok, Bu. Bagus wis, ya surga temenan lek gini. Ini baru bangil 100% yo ini bangil ini. Nah, sudah. Amin, insyaallah ngeleset oleh duit.
Nah, maka Al-Imam Al-Qurtubi, nanti kita bacakan di akhir, ternyata sudah menceritakan itu. Kenapa disebutkan bahwa wanita di dunia ini lebih baik dibanding bidadari syurga? Salah satunya karena apa? Bidadari syurga tidak pernah ibadah. Salah satunya karena apa? Bidadari syurga tidak pernah ibadah dengan ibadah yang dilakukan oleh perempuan mukminah di dunia. Tidak ada bidadari syurga ngempet ngamuk kepada suami, tidak ada. Sementara wanita solihah di dunia, kalau mau marah sama suami ya apa? Wal kadhimina al-ghaidh. Dan wanita-wanita atau secara umum mereka yang mampu menahan amarahnya. Bidadari syurga tidak pernah nahan amarah, nggak tahu ngamuk. Maka kalau bidadari dunia, wanita solihah dunia itu lebih baik dibandingkan bidadari syurga. Yo pantas. Nah, sekarang sebelum ke sana kita awali dulu, cek gak kecepatan. Silakan dibuka nanti ya, ini PR bareng-bareng ya. Dan jangan pernah salah paham, kami ini para dai, para penceramah, mubalik, itu ketika ceramah itu ikut omongannya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mengatakan di dalam kitabnya, orang-orang yang kerja, bukan kerjaannya, aktivitasnya itu wa'idh. Wa'idh itu apa? Pemberi nasihat. Itu yukhatab bi ayataini minal Qur'an. Mereka itu berhadapan dengan dua Quran. Jadi tidak gampang-gampang ini. Ketika kita menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan nasihat, menyampaikan kebaikan, Imam Ghazali, orang yang menyampaikan kebaikan berhadapan dengan dua ayat Quran. Ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan? Dalam keadaan kebaikan itu kalian lupakan, tidak kalian amalkan, tapi ngongkon uang. Tapi dirinya tidak pernah melakukan. Wa antum tatslunal kitab. Padahal ayatnya itu kamu yang baca. Terus Allah nyindirnya apa? Afala taqilun. Kok gak mikir gitu loh. Ngomong kepada orang pinter, tapi untuk diri sendiri tidak bisa. Itu ayat pertama kata Imam Ghazali. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Terus apa lanjutannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali kemurkaannya Allah kepada orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak mampu dia amalkan. Nah, maka dua ayat ini kata Imam Ghazali, ini tamparan yang akan menjadi tuntutan kepada para mubalik. Nah, maka kata Imam Ghazali, kaifal khalas, bagaimana jalan keluarnya? Imam Ghazali ngasih cara. Apa caranya? Tanwi islaha nafsik qabla islahi ghairik. Niatkan dengan ceramahmu itu nomor satu, memperbaiki siapa? Diri sendiri. Jadi kita ceramah seperti ini aja dianggap hati-hati loh bu, dengerin bu ya. Sekarang musim leonok penceramah rumah tangganya. Dinteni coba podo gak be ceramai. Ayo, ada nggak orangnya di sini? Wong iyo teko ngono iku. Hah? Jadi kalau ada orang rumah tangganya baik dan dia juga dari rumah tangga yang berilmu, dari rumah tangga para mubalik itu dinteni be ibu-ibu. Delon bojone mari. Sampai jilbabe cilik, oh awas yo. Jadi itu bukan baiknya tapi kepresete, dan itu ciri orang munafik. Orang munafik itu apa? Taraqqab akhta'a wa a'yubal akharin. Senengane ngenteni jatuh lain. Itu orang munafik. Jadi dinteni kapan kepresete, kapan tibone, kapan rusaknya, kapan hancurnya. Sementara orang beriman itu menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk diri sendiri. Faham? Kak, wes rame di tempat-tempat yang lain. Bangil, Masya Allah, Bangil ini mau luar biasa. Kalau di tempat lain, itu ketika ada ustadz rumah tangganya rusak, itu keplok-keplok ibu-ibu. Noto bojone gak iso katanya ramai kita orang. Loh,
Tidak boleh begitu. Maka Imam Ghazali mengatakan, niatkan dengan tausiah yang engkau sampaikan, nomor satu, perbaiki siapa? Diri sendiri. Baru memperbaiki orang lain. Jadi jangan dianggap kalau kita ceramah itu kita yang paling wapi, paling pinter, paling genah. Enggak. Kita ini podo. Yo sama-sama belajar. Sama sedang berikhtiar, sama-sama mengharapkan kebaikan yang Allah turunkan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Salah satunya dengan apa? Ilmu. Nah sudah, sekarang Anda buka surat An-Nisa ayat 34. Ini pas. Karena saya kirakan perempuan tok ini, ternyata ada laki-lakinya, maka untuk laki-laki juga pas ini. Begini. Anda buka surat An-Nisa ayat 34. Tulis ayatnya sama suratnya saja. Kalau nulis ayatnya kepanjangan. Allah Ta'ala berfirman, ini ketika cerita perempuan solihah. Ketika cerita perempuan yang baik. Tapi ternyata cerita perempuan solihah itu tidak tiba-tiba muncul. Tidak. Tiba-tiba, oh alhamdulillah saya dapat istri yang baik. Tidak bisa. Oh alhamdulillah istri saya sabar. Oh tidak bisa Pak. Tidak bisa. Oh alhamdulillah saya punya istri yang lulusan pondok, ngerti agama, dijak ngomong titik wis faham. Oh tidak bisa itu. Karena apa? Disebutkan oleh para ulama, an-nisa'u kadzil. Perempuan itu seperti bayang-bayang. Kalau tiangnya bengkok, bayang-bayangnya apa? Bengkong. Iya kan? Miring, tidak bisa lurus. Kalau tiangnya lurus, baru bayang-bayangnya bisa lurus. Nah, tiangnya ini siapa? Siapa? Ya ini. Suami ini tiangnya. Jadi jangan berharap istri kita baik kalau kita sendiri sholatnya telat. Ini bagaikan apa namanya, merindukan bulan atau apa? Bagaikan pungguk merindukan. Dari mana ceritanya? Nabi Muhammad itu dapat istri Ibunda Khadijah itu setelah Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin. Bukan sebelum itu. Setelah Nabi Muhammad itu terkenal dengan akhlaknya, maka Allah gabungkan at-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik Allah persiapkan untuk perempuan yang baik dan sebaliknya. Nah, sudah. Maka An-Nisa 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu." Apa ayatnya berhenti sampai situ? Enggak. Bahasa qawam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu artinya banyak. Bu, jadi jangan mengartikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu sekedar mengartikan pokok wong lanang ya pemimpin. Enggak seremeh itu. Qawam itu ada akar kata qawim. Qawim apa? Lurus. Artinya apa? Ketika laki-laki itu qawwam, berarti dia apa? Meluruskan. Meluruskan siapa? Hadisnya jelas, perempuan tercipta dari tulang rusuk yang apa? Nah itu tugas kita. Rasul mengatakan, in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu meluruskannya keras, gak telaten, gak dilus, maka apa? Kasartahu. Maka tulang yang bengkok itu akan semakin patah. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Qistilani, patah itu apa? Wa kasruha talaquha. Dan mematahkan tulang itu artinya apa? Menceraikan. Berarti itu bukan yang diinginkan oleh syariat. Walaupun ada ceramah saya, silakan dibuka sama Abu Shanum ini. Sampai itu ceramah jika eker-ekeran sama perempuan-perempuan. Ustadz model gini kok didengarkan. Lu turung tahu nang bangil lagi. Ngawur ini yang ngomong. Turung tahu di demo. Begini. Saya ngomong sama Al-Akh Abu Shanum ini waktu podcast. Saya bilang, cerai itu ibadah. Oh ini rame ini, cerai ibadah. Apalagi yang motong-motong itu kan mesti judulnya provokatif. Ustadz Rifki mengatakan cerai itu ibadah. La haula wa la quwata illa billah. Gak mandek sampai kono. Sekarang lihat. Yang mensyariatkan adanya perceraian siapa? Allah. Di dalam Al-Quran. Banyak ayatnya. Salah satunya dalam surat At-Tolak. Sampai ada surat namanya surat apa? At-Tolak. Tolak artinya apa? Cerai. Maka perceraian ini solusi. Ketika rumah tangga tidak lagi menjadikan kita ibadah. Ketika rumah tangga semakin hari semakin menambah dosa. Semakin menumpuk kezoliman. Semakin menumpuk luka. Ibadahnya tidak ketemu dalam rumah tangga itu. Maka apa yang dipertahankan? Wong kita ibadah pengen masuk surga dengan pernikahan. Lah kalau dengan pernikahan itu kita masuk neraka, mendingan dikat dari awal. Iya apa enggak?
Maka tidak ada aibnya orang cerai dengan syarat 3. Nomor 1, cerai itu alasannya jelas. Alasannya apa? Jelas. Entah alasan si laki-laki tidak mampu menjalankan kewajibannya, atau si perempuan tidak bisa diatur sampai melakukan nusyuz. Termasuk alasan yang jelas, itu ketika suami tidak mau ibadah. Itu alasan jelas. Perempuan boleh khulu kalau suaminya tidak mau ibadah. Tapi ada pertimbangannya, tidak moro-moro khulu. Khulu itu kan apa? Nuntut cerai. Itu yang pertama, alasannya jelas. Nomor 2, caranya juga benar. Bukan cerai lewat WhatsApp. Ini ada suami serabi maneh, moro-moro istrinya di WA. Ojo kakek takon yo, kon cerai. Lu dulu nikah, lamaran, fatehan, tuker cincin. Iya ndak? Terus ada peningsetan, baru mari ngono akad, menene ono walimah segala macem. Engko undang mantu rame sampai gambusnya telung dina telung bengi. Ngundang siapa di sini lah gambusan? El Corona, la haula wala quwata illa billah. Ikan dalam sumur ada. Sudah, apa yang terjadi? Loh, dulu nikahnya proses sepanjang itu, masa pegatan cuma lewat WA. Ini kan caranya tidak benar. Jadi cara yang benar itu apa? Ada penengah dulu. Ada tahapan-tahapannya, ada niatan untuk islah, dilihat maslahat dan madharatnya. Kemudian cerai dengan cara yang terhormat. Apa syarat yang ketiga? Setelah cerai, ini dengerin. Mbak-mbak, mana mbak-mbak ini? Ini kok umum-umum semua ini. Yang ketiga penting, tidak boleh ada mengumbar aib pasangan setelah cerai. Tidak boleh. Ini kadang-kadang setelah cerai, membela diri. Dengan cara apa? Lek gak pegatan 5 tahun sing dhisik wis sapi aku ngempet iki. Iku coba kudu aku, malam pertama sih tinggal mulih. Loh kenapa? Waduh, iku sing rejal. Dorong nek umi, dorong nek abai. Ya Allah, nemen. Iku ndek omah di kora-kora, umba-umba. Ndak boleh. Maka 3 ini. Alasannya jelas, caranya benar, dan setelah terjadi perceraian tidak boleh ada apa? Mengumbar aib. Itu solusi dalam Islam. Maka cerai itu bisa jadi ibadah ketika semuanya benar. Karena tidak mungkin ada syariatnya kalau itu bukan ibadah. Betul apa enggak? Nah, maka kalau ada orang bercerai hadirin, ini kenapa jadi ceramah cerai ya? Ojo didadekno bahan omongan, maaf. Saya dikritik sudah. Ustaz mulai kakek bahasa Jawa nih, ya. Jangan jadi bahan gosip. Oh, pegatan, iya mesti lah ngene. Tidak ada itu, sudah. Itu sudah takdirnya Allah untuk rumah tangganya dia. Sebagaimana jodoh itu dari Allah, maka perceraian itu juga takdir dari. Gimana sih bedain mana takdir, mana bukan takdir? Gampang. Kalau sudah terjadi, selesai. Itu takdir. Kalau sudah terjadi, mau apa? Balik nang buri so. Tidak bisa. Sampai Rasulullah mengatakan, la taqulu law. Jangan sampai kalian mengatakan andaikan. Coba wingi gak konangan. Coba wingi aku gak nyentak. Gak mungkin dipegat. Tidak boleh ngomong andai. Kenapa? Karena yang sudah terjadi, itulah takdir. Kalau belum terjadi, jangan dulu ngomong takdir. Kenapa? Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di depan kita itu mesti ada 2 pilihan. Iya benda? Kita mau makan aja. Ono sate, ono gulai, bandeng presto tanpa duri. Apa lagi tadi, Mat? Duren. Terus Ustadz Sofi bawa apa tadi? Ireng-ireng. Ini coba bayangin, makanan di depan mata saja. Kita milih apa dipaksa? Milih. Loh, makanan lo milih. Masa jalan hidup Anda dipaksa sama Allah? Cuma kalau sudah terjadi, ya wis. Itu namanya apa? Takdir. Nah, sudah. Sekarang kita lanjutkan kembali. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu tugasnya apa? Salah satu makna qawwamah itu meluruskan. Meluruskan apa? Tulang yang bengkok. Nah, Rasulullah bilang apa? Wa a'waj ma fi dhila'i a'lahu. Tulang yang paling bengkok dari tulang bengkok itu bagian atasnya. Atasnya maksudnya apa? Bukan kepala, ya. Isinya kepala ini loh. Apanya? Pemikirannya. Akalnya. Maka betul kalau dibilang perempuan itu 90% perasaan, 10% akal. Maka itulah kenapa perempuan cocok jadi guru TK, guru PAUD. Perasaan. Oh pipis. Tidak apa-apa. Coba wong lanang. Pipis.
Gak digaini pempes sampai ibumu. Nah, karena nah itulah bedanya perempuan. Maka perempuan lebih cocok apa? Ngasuh anak. Nah, dengan itu hadirin, maka ingat, laki-laki itu Allah firmankan qawwamuna 'alan nisa. Salah satu makna qawwama itu meluruskan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa meluruskan kalau laki-lakinya tidak punya ilmu? Ayo. Kita ini kan rabi, nikah, jujur, hampir semuanya sama. Ilmu katon. Apa ilmu katon itu? Wes gini aja wes, gak sangel-angel. Ini laki-laki, perempuan enggak usah. Perempuan aman, perempuan makmum. Laki-laki imam ini. Angkat tangan yang sebelum nikah pernah baca buku tentang pernikahan. Angkat tangan. 1. Serius? Jelas murid. Antum baca. Sudah, alhamdulillah dapat 1. Yang lainnya? Bonek. Masya Allah jujur, luar biasa ya. Ajib, barakallahu fiik. Yang lain? Antum belajar enggak tugas suami itu apa? Apa kewajiban suami yang wajib diberikan kepada istrinya? Belajar enggak? Enggak belajar, karena kita mikirnya apa? Jidik zaman biyen, gak sekolah. Tadi anak putus akeh-akeh sugih kabeh lho. Karena salah target, targetnya sugih bukan akhirat. Kalau targetnya sugih, wong kafir akeh sing sugih. Iya apa enggak? Target saya dulu, ini alafu ya, tak ceritani. Waktu pertama abah saya nganter ke pondok. Ada keluarga ngomong apa? Lapo pang, kan abah Ja'far, celukane apang. Lapo pang mondok anak larang. Sewakno bedak di pasar. Uru ono kulaan, tinggalan lek wis tokone mlaku rabekno mari. Lapo mondok kita sarungan terus ah. Itu omongan dari keluarga deket. Karena apa? Orientasinya dunia tadi loh. Jadi yang dipikir iku pokok iso mangan, iso tuku motor, iso duwe omah, iso nyekolahno anak mari. Ndak ada tembus ke akhirat gak blas. Itu salah satu yang menjadi masalah dalam rumah tangga kita sekarang. Anak kita dicekoi sekolah untuk kerja, kerja untuk kaya. Bukan dicekoi nak sekolah untuk ibadah. Ibadah untuk mencari ridhonya Allah. Kalau ridhonya Allah kamu dapat, nak surga kamu dapatkan. Ndak, anak kita sekarang apa? Lek gak juara, bingung. Matematika elek, bingung. Kenapa? Karena urusannya dunia. Coba, matematika ndak penting nak, sing penting sholatmu genah. Tenang anak kita. Pikirannya nyaman. Dipikir sama dia, tujuan itu bukan dunia tapi akhirat. Nah, maka yang pertama, laki-laki kalau mau menjadi qawwamuna 'alan nisa harus punya ilmu. Dan itu Allah jelaskan. Pada lanjutan ayat ini. Apa lanjutan ayatnya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin? Karena laki-laki itu oleh Allah diunggulkan. Diberi keutamaan dibanding yang lain. Keutamaannya apa? Menafkahi dan mengarahkan. Kalau menafkahi dan mengarahkan tidak dimiliki laki-laki, dia bukan qawam. Dia bukan apa? Qawam. Ngei duit tok. Butuh apa? Shopee. Oh ini 12 murah ini promo. Wallah ngeluh di rumah kalau sudah ada paket. Aduh la haula wala quwata illa billah. Iki paket si tas teko iki. Sik dorong melbu. Paket la quwata illa billah. Baru mau ditoto. Allahu Akbar. Stroke lama-lama. Wasing harim ngerti karena apa ngecek di reportnya itu. Barang Anda sudah sampai sini. Sabarangnya cedek nang jedeng deh. Sing lanang membegah wae ngarep. Saya kan diseruput paket la haula wala. Iki kopi lagi dari pahit. Nah, sudah. Maka laki-laki itu apa? Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Apa keutamaannya? Nomor 1 ilmu, nomor 2 nafkah. Maka kalau laki-laki tidak mengarahkan, tidak menafkahi, dia bukan qawam. Wa bima anfaqu min amwalihim. Arti kata min dalam ayat An-Nisa 34 itu min litab'idh. Artinya apa? Sebagian. Karena laki-laki itu menyedekahkan sebagian dari hartanya, membelanjakan, bukan semua, tapi apa? Sebagian. Jadi yang dikasihkan istri, jamaah yang satir-satir ini, ojo kabeh. Loh, sabar, nanti tak bela nih gentenan. Nggak semua. Tanya Ustaz Nadir itu. Kalimat wa bima anfaqu min amwalihim itu artinya apa? Karena laki-laki membelanjakan sebagian dari hartanya untuk apa? Istri dan
Anaknya. Pertanyaan, apa dalilnya sebagian Ustadz? Nomor 1, ayat itu kata min artinya tabi'id. Tabi'id itu sebagian, bukan semua. Dalil kedua, tahu enggak, istrinya Abu Sufyan, namanya Hindun, lapor sama Nabi Muhammad karena Abu Sufyan dibilang pelit. Pernah baca hadisnya? Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajul bakhil. Ya Rasul, Abu Sufyan ini pelit. Ma yu'tina ma yakfina. Nggak ngasih kami sesuatu yang cukup untuk kami. Terus ini tanya sama Nabi Muhammad, fahal akhudhu min malihi ma yakfini? Boleh enggak saya ambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Yang penting cukup buat saya. Rasul bilang apa? Khudhi min malihi ma yakfiki. Ambil secukupnya. Ini dalil bahwa istri boleh ngambil uang suami tanpa izin. Tenang. Ngawur. Nggak ada. Ini maksudnya apa? Kan ngambil uangnya suami tanpa izin. Tapi Rasulullah di situ, itu Rasul sebagai apa? Hakim. Lapor dulu, ya apa suami saya begini. Baru Rasulullah sebagai hakim yang memutuskan. Boleh ambil secukupnya. Berarti apa? Menjadi sesuatu yang oleh Nabi Muhammad diketahui. Itu apa? Bahwa para sahabat tidak memberikan semuanya kepada istrinya. Dan Rasulullah tahu, kalau itu salah, pasti apa? Diingatkan, takhirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dikala penjelasan itu dibutuhkan, tidak boleh. Maka ketika Rasul tahu Abu Sufyan tidak ngasih semua uangnya, Rasul diem, berarti itu yang betul. Ojo dikekno kabeh. Lah terus ge situ duwe endi? Kopinya Zen. Sudah, lanjut. Maaf, lanjut. Nah, setelah laki-laki yang Allah firmankan qawwamuna 'alan nisa, ayat yang melanjutkannya ndak pakai jeda. Ndak pakai wau, ndak pakai summa. Tapi pakai apa? Fa. Antum cek ayatnya. Langsung apa? Fassalihatu. Fa dalam Al-Qur'an artinya apa? Lil faur. Artinya langsung. Nggak pakai jeda. Langsung artinya apa? Kalau laki-lakinya qawwamuna 'alan nisa, maka perempuannya langsung jadi apa? Fassalihatu. Jadi wanita yang salihah. Sekarang lihat Pak. Rasulullah bersabda apa? Ad-dunya mata'. Dunia itu semua isinya perhiasan. Rumah indah, mobil bagus, pakaian pas. Itu kan perhiasan semuanya, ya kan? Kita keluar rekreasi, lihat gunung, lihat pantai, lihat pemandangan, semuanya perhiasan. Tapi Rasul katakan apa? Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan di dunia ini, siapa? Istri yang salihah. Maka disebutkan dalam kalimat hikmahnya para ulama, al-mar'atu idza sakanatil bait sakanal bait. Anu tulis ini quotes of the day. Al-mar'atu idza sakanatil bait sakanal bait. Perempuan itu kalau tinggal di rumah, rumahnya tenang. Sakanat, perempuannya tinggal, rumahnya apa? Sakanal bait, maka rumahnya jadi tenang. Tapi hati-hati, rumah tenang dengan keberadaan istri yang solihah, itu tanggung jawabnya suami. Tanggung jawabnya siapa? Suami. Lihat ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rum 21. Di sini ayat sesuatu yang tiap hari kita baca ini. Cuma nampaknya level kita harus naik sekarang. Biasanya ngaji koping, ngaji buku. Sekarang ngaji amal. Itu yang paling penting buat kita sekarang. Antum mau ngaji sama ustadz siapapun, tinggal buka channel YouTube-nya metu. Iya banda? Yang jadi masalah, kita mek seneng ngrungokno, kayak diceritani, oh Zen ceramai yo. Oh Masya Allah. Oh enak gak garing ngantuk. Oh dalile rek, Masya Allah. Luar biasa, ceramah sak jam dalile Bukhari khatam. Wih, luar biasa, sejam Bukhari khatam. Nah, tapi apa? Wes selesai masa itu. Masa kita sekarang apa? Ayo sedikit demi sedikit yang kita tahu mulai diamalkan. Karena kalau cuma ngaji koping, mulai zaman jidik sampai putu, ya pancet. Kita kepingin ngaji itu sedikit merubah kita. Sedikit merubah. Sehingga semakin hari semakin ngaji, semakin baik. Nah sekarang lihat. Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum
azwaja. Selesai sampai situ. Ayatnya lanjutannya apa? Litas kunu ilaiha. Ini yang ngerti bahasa Arab, ini yang belajar fi'il, fa'il, maf'ul, madhi, mudhari', litas kunu, ini fi'ilnya laki atau perempuan. Kata kerja ini pelakunya laki atau perempuan. Litas kunu, supaya kamu merasakan ketenangan darinya. Ilaiha, hanya perempuan. Berarti tenangnya itu siapa? Dan kalimat ini kalimatnya kata kerja. Maksudnya apa? Berarti untuk mendapatkan ketenangan dari istrimu, kamu laki-laki, kok kamu tidak enak ya? Antum semua laki-laki ini, kita semua ini harus ikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya? Balik kepada surat An-Nisa 34. Harus qawam, kudu ngerti, ilmu punya. Ibadah juga bagus. Sehingga apa? Ketika mengarahkan istri, istrinya tidak ngomong begini, pret. Jadi istri ketika diingatkan, istri itu hormat. Kenapa istri hormat? Ngelihat, wah suamiku tidak pernah macem-macem. Sholatnya tidak pernah telat. Puasanya bagus. Tahajudnya istiqomah. Ketika suami mengingatkan, istri apa? Sami'na. Lah kalau istrinya dumna. Sampai teman saya bingung ini. Kemarin saya ajak pengajian kemana? Surabaya. Masjid Syafi'i. Ampel. Saya bilang, dumna. Tanya dia, Ustaz, dumna itu apa Ustaz? Wah bahaya kalau ini kalimat bisa tersebar nasional. Wah kotor ini ya. Saya ceritain ya, dumna ya itulah. Lah kalau suaminya malam dumna, adzan subuh regut, jam 8 ketangi, jam 9 baru buka toko. Iya, jaine kopi jaine kental, dekone gak mandek. Terus ngingetin istri, sing hemat. Saiki ekonomiku susah. Kata istrinya apa? Kudu susah, kon males. Nah. Betul enggak ibu-ibu? No, tak belani gentenan. Jadi yo semesane cek pas tes kene kenek gono kenek ya. Nah, maka hadirin ingat, litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan dari istri kalian. Ingat, ketenangan itu yang mengikhtiarkan siapa? Suami. Nah, berarti ketika Rasulullah mengatakan dunia itu isinya perhiasan, dan perhiasan terbaik dunia itu adalah istri yang sholihah. Berarti untuk dapat perhiasan itu sing lanang kudu soleh dhisik. Yang laki-laki harus apa? Solih. Sekarang begini. Ini yang punya rumah sahabat. Antum ya. Kif, rumah seperti ini. Zen apa enggak? Zen. Masya Allah, tabarakallah. Enak. Dan ya semuanya gak usah gaya tok. Podo kabeh. Kita ini masalahnya enggak punya saja. Lek punya ya milih sing ini timbang sing elek ya. Bukan masalah wallah ana qana'a kepeksa. Qana'a kepeksa kita ini ya. Wes gak iso lapo-lapo ceritane sabar, qana'a, ikhlas, ridho. Lah, ente memang kepeksa. Nah, yang namanya qana'a, zuhud, itu yang asline iso tapi ngempet. Lah kita ini karena kepeksa gak iso mang lo ya. Nah, sudah. Begini. Kalau bisa milih, jujur Pak, normalnya manusia dan Allah tidak melarang, ya mesti milih omah sing gede. Maka Rasulullah bilang apa? Salah satu di antara kebahagiaan manusia itu al-markabul hani wal baitul wasi'. Kendaraannya enak, rumahnya luas. Kendaraan enak, rumah itu Rasulullah yang mengatakan. Nah, sekarang begini. Kalaupun rumahnya tidak seperti ini, bisa lebih nikmat dibanding rumah yang seperti ini dengan keberadaan istri yang solihah. Karena itu sabdanya Rasulullah. Wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dan perhiasan yang paling baik di dunia ini. Artinya paling baik apa? Ngalahno BMW seri terbaru. Ngalahkan Alphard, Velfire. Antum ngerti mobil mewah ya? Nggak, anak khawatir nanti anak ngomong antum nggak ngerti apa itu. Dokar, la haula wala quwata illa billah. Kita ngomong mobil mewah, Porsche, kemudian wis pokoknya mewah-mewah lah. Anak biasa naik itu, biasa. Kan duwe tapi. Tapi biasa kadang-kadang pengajian itu jemputannya Pak, anak mikir jurune mobil, ya Allah. Gak melok ganti oli, gak melok bayar pajak, melok ngerasakno nikmate kurang opo ini. Kurang apa lagi? Sementara yang punya kadang-kadang wayahe bayar pajak ngeluh. Nah, gak perlu ngeluh. Kari telepon tok, mobilnya nganggur ndak? Ini anak mau jalan. Oh, siap Ustaz, kita cuci dulu. Lu bayang sampai bingung deh motornya kayak Ustaz. Nah, tapi hadirin sekalian, artinya apa? Bukan itu yang menjadikan hidup kita itu indah, bukan itu. Jaminan dari Nabi Muhammad yang bikin hidup kita indah itu al-mar'atus
solihah. Nah, maka itulah kata Al-Imam Al-Qurtubi, perempuan solihah itu lebih baik dibanding bidadari surga. Kenapa? Rumah yang jelek dengan keberadaannya jadi bagus. Makanan yang sederhana ketika dia yang bikin jadi mewah. Keadaan ekonomi yang kurang mapan, ketika istri seperti itu yang kita punya, seakan-akan kita punya semuanya. Maka perempuannya para salaf, tahu kan? Kalau suaminya mau berangkat kerja, diantar sampai mana? Sampai pintu. Ini istrinya tidak ikut keluar. Kalau perempuan sekarang, suami keluar, telepon temannya, cepetan. Anjing galak sudah pergi. Hah? Langsung sambusa, pastel, keroket, wallah kopi jahe. Ceritanya ustad. Lah ya piro bojone ya? Koyoke gak mungkin lek siji. Iku lek ndelok ceramah ketoke papat. Oh sudah, lanjut lagi. Ya, lanjut. Nah, sudah, maka hadirin sekalian, itulah kata Al-Imam Al-Qurtubi, kenapa perempuan solihah itu lebih baik dibanding bidadari syurga? Karena kalau bidadari syurga pantas, kenapa? Tempatnya syurga. Dan di syurga itu ndak ono ceritane sing elek, iya benda. Buah yang apa? Terbaik. Istana terbaik, minuman terbaik, makanan terbaik. Maka kalau yang dihidangkan oleh Allah bidadari, ya pantas namanya juga syurga. Tapi bagaimana rumah yang wele, reo, ono tikuse, lek ndek jeding ono kecoak sing brengose obah, teng 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 teng. Tapi rumah itu serasa syurga dengan keberadaan siapa? Al-mar'atus solihah. Nah, sekarang saya kasih contoh supaya kita ngerti bahwasannya perempuan solihah itu betul-betul mengalahkan bidadari syurga. Supaya apa? Saya tidak nyeramai perempuannya. Perempuan ini, Pak, maaf ya, cuma objek saja. Perempuan ini apa? Objek. Jadi, apa yang kita lakukan itu ngefek sama perempuan kita. Sampai para salaf mengatakan apa? Saya ini, kalau di luar rumah maksiat jangan dibayangkan zina loh ya, na'udzubillah. Artinya maksiat itu ya mungkin habis ngerasani orang, habis apa segala. Ketika saya pulang, langsung saya lihat dari apa? Akhlaknya istri dan kendaraan saya. Jadi kalau istrinya mulai apa? Kayak macan keluar. Gini, itu aja langsung. Ndak istri solihah. Istri solihah itu idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau dipandang itu menyenangkan. Loh ya apa kata menyenangkan? Kamu di luar maksiat kok. Bagaimana istri bisa menyenangkan? Ini cerita di kitab Siyar A'lamin Nubala. Kalau saya tidak salah, nanti antum silakan cek. Ada cerita seorang wanita dan suaminya. Suaminya itu tiap hari keluar rumah. Katakan kalau bahasa kita ya, jam 6. Mulai jam 4. Jam 6, jam 4. Jam 6, jam 4. Itu kalau bahasa kita. Si istri tepat jam 8 pagi. Ini kalau jamnya kita bahasakan bahasa kita ya. Itu buka nolawang untuk siapa? Tukang air. Nanti tukang air datang, ngisi bak mandinya sampai penuh, kemudian tukang air itu keluar, la salam wala kalam, tidak ada omongan apapun. Pokok tugasnya jam 8 apa? Ngisi air. Suatu hari apa yang terjadi? Itu tukang air bertahun-tahun la salam wala kalam. Hari itu, ketika si istri mau nutup pintu, pintunya ditahan sama tukang air itu. Kemudian perempuan ini sama tukang air dicium. Setelah dicium, pergi tukang air tadi. Mikir istrinya sepanjang hari sampai suaminya pulang. Ketika suaminya pulang, langsung dicegat depan pintu. Ma fa'alta tiwalal yaumi kharijal bait. Mas, ngaku. Langsung aja, tidak usah macam-macam. Sepanjang hari ini, kamu ngapain di luar rumah? Istrinya bilang, ma fa'altu ayya syai'. Adi. Saya tidak ngapa-ngapain, itu biasa kerja. Si istri bilang apa? Lah, wallahi lah, tidak mungkin. Bohong kamu kalau kamu ngomong tidak ngapa-ngapain. Dia ceritain si istri tadi, itu tukang air, bendino riwariwi, tidak pernah ada masalah sama saya. Hari ini, ketika saya mau tutup pintu, pintunya ditahan, dia cium saya. Terus kata suaminya apa? Faya subhanallah. Qabbaltum ra'atan fis suq. Faqabbalaki rajulun ghairi. Kata suaminya apa? Subhanallah. Tadi di pasar, ada pelangganku cantik aku cium. Maka langsung sama Allah dibalas kamu dicium sama orang. Coba. Jadi perempuan ini cuma apa? Objek saja. Baik buruknya dari kita, Pak. Nah, sudah. Maka perempuan salaf tadi ketika suaminya berangkat kerja, itu di depan pintu semuanya sudah tahu lah. Ini singkat saja ya. Diberitahu, Bang,
Sing taat ya sama Allah, yang taat sama Allah, cari yang halal saja. Dikit tidak apa-apa. Daripada kamu bawa pulang harta yang haram. Kalau kamu tidak dapat juga tidak apa-apa. Sehari, 2 hari, 3 hari bisalah tidak makan. Tapi kalau kamu bawa pulang harta haram, aku tidak kuat sama anak-anakku masuk neraka walaupun sebentar saja. Sudah kan? Jadi artinya si istri ini ngerti bagaimana posisi suami itu, yang dilakukan suami, yang dibawa pulang oleh suami itu berpengaruh besar pada keharmonisan rumah tangga. Nah, sekarang kita kasih 4 contoh. Ini contohnya dari kumpulan beberapa hadis. Karena ada satu hadis yang ngomong cuma 2, ada hadis yang lain ngomong cuma 4, ada hadis yang lain cuma 1. Tapi inti secara umum kalau kita gabung begini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kamula minar rijali kathir." Laki-laki sempurna itu banyak. Dan jangan dibayangkan laki-laki sekarang. Laki-laki sempurna itu ya kalau kita mau ngomong minimal, ya para nabi dan rasul. Itu jumlahnya ratusan ribu. Itu sempurna semua. Tapi ketika Nabi Muhammad ngomong perempuan, walam yakmul minan nisa illa 4. Dan tidak ada perempuan sempurna kecuali berapa? Kecuali berapa? Nah, kalau 4 saya suka. Tidak ada 01, 02, 03, tidak ada 4. Ini aman ini. Paling kalau 4 nyerempetnya cuma matsna, wa thulatsa, wa ruba. Mau ikut toh. Sudah? Tidaklah perempuan itu sempurna kecuali 4. Ayo ibu-ibu. Yang 4 ini siapa? Nomor 1. Lah ibu-ibu. Biar tahu ini pengajian temenan apa orang. Nomor 1 siapa, Bu? Nomor 1 is keliru. Hah? Nomor 1 Ibunda Khadijah. Wes, berhenti dulu. Berarti menurut hadis ini Ibunda Khadijah sempurna apa tidak? Sempurna. Sekarang kita mau tahu apa rahasia yang menjadikan Ibunda Khadijah sempurna? Ayo jawab. Apa? Ya terus. Asik, nomor 1, menenangkan. Terus, sip, menenangkan dulu ya, menenangkan. Ini loh, biar Anda lebih baik dari bidadari surga. Nabi Muhammad pulang dari Gua Hira, mendapatkan wahyu yang pertama. Ketika pulang keadaannya ya apa? Gemeter, keringat dingin, menggigil, kedinginan. Masuk rumah kan? Ketika masuk rumah, apa ucapan pertama Ibunda Khadijah? Tekon di Mas. Bengi-bengi kok ngedeket mulai. Lah wis elek loro baru mulai kan, lek sehatnya metu terus gak tau mulai. Gitu Ibunda Khadijah. Anda yang mana? Anda yang menenangkan atau yang ngageti? Suami ket mulai. Heh? Jam piro, Bang? Anda yang mana? Nah, ini tunggu dulu. Kalimat pertamanya Ibunda Khadijah, la taqlaq lan yukhayyibakallahu abadan. Kalimat pertamanya. Maka yang bikin Ibunda Khadijah itu sempurna, nomor 1 apa? Menenangkan suami. Ketika Rasulullah masuk, Rasulullah dalam keadaan kaget, menggigil, ketakutan. Apa kata Ibunda Khadijah? Jangan takut. Jangan panik. Jangan takut, jangan panik, jangan bingung. Kenapa? Allah tidak akan mengecewakan dirimu. Engkau ini laki-laki baik. Senenganmu nyambung silaturahim. Kesukaanmu itu membantu orang yang kesusahan. Engkau itu mendamaikan orang. Maka Allah tidak akan mengecewakan kamu. Maka nomor 1, kalau kepingin mendapatkan istri lebih baik dibanding bidadari surga, perlu ikhtiar nggak ibu-ibu? Perlu ikhtiar nggak? Kira-kira ikhtiarnya perlu perjuangan atau dengan kemudahan? Lah ya sudah. Gak usah protes. Jadi ketika istri pulang, gak nggawa apa-apa. Istri pulang dalam keadaan wis kesel kari turut to. Suami pulang wis gak nggawa apa-apa, kesel kari turune to. Ojo, ya ngono ya, tas teko langsung geblak. Gak ndelok anak endi PRS digarap apa tidak. Maka Ibunda Khadijah yang pertama itu tenang. Nomor 2 apa? Sahih, pengorbanan. Hartanya habis untuk apa? Ayo, sing afrit ini. Dakwahnya habis untuk apa? Dakwahnya habis untuk apa? Uangnya, hartanya habis untuk apa?
Sampai dalam riwayat, tapi hati-hati, ada yang ngomong riwayat ini bukan hadis, tapi sekedar menggambarkan kesetiaannya Ibunda Khadijah. Sampai ketika Ibunda Khadijah mau wafat, itu diceritakan begini dalam riwayatnya. Wahai suamiku, nampaknya pengabdianku untuk dirimu berhenti sampai sini. Nggak bisa lagi. Tapi, kalau nanti aku dikubur, ya kan? Terus engkau akan berdakwah, mau melewati suatu sungai yang tidak ada jembatannya. Ambil aja tulangku di bawah tanah, kemudian rakit jadi jembatanmu. Sampai seperti itu. Dan Ibunda Khadijah tidak pernah kecewa duit ente. Perjuangan itu yang menjadikan Ibunda Khadijah sempurna. Nomor 3 apa? Ini yang perempuan bangil sama dengan Ibunda Khadijah yang ini. Gak tahu jerit blas. Wes. Plek. Mia. 100%. Podo plek. Gak tahu jerit blas. Nah, kan? Anda jerit sehari berapa kali? Dan ini hati-hati loh ya. Bukan cuma jeriti suami loh ya. Jeriti anak. Hei, maghrib, atus. Perempuan lewat jerit, Pak. Itu malaikat maut mau datang balik mana itu? Saking apalagi perempuan yang makanannya marah, gulai kambing, nasi mandi kambing. Itu tambah tumpar. Itu rudalnya Israel dilekep. Melbu kene kayak semetu mana wis. Ibunda Khadijah tinggal bareng Rasulullah berapa tahun? Berapa tahun, Rek? 14. Kata majelis taklim seriusan ini. Berapa tahun Ibunda Khadijah nikah sama Nabi Muhammad berapa tahun? Sampai wafat. 15, 14, 23. Kok banyak sekali? 25. 25. Jadi Nabi Muhammad nikah umur 25. Ibunda Khadijah meninggal Nabi Muhammad 50 tahun. Berarti berapa tahun? 25 tahun. Anda tahu 25 tahun ini tidak pernah teriak sekalipun. Apa dalilnya? Anda lihat hadis Bukhari. Ketika Allah Ta'ala kirim salam untuk Ibunda Khadijah. Bayangin, yang kirim salam bukan Ustadz loh. Allah Ta'ala. Nah, malaikat Jibril datang. Setelah selesai urusannya dengan Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril ngomong apa? Ya Muhammad, akri Khadijata minallahi salam. Wahai Muhammad, tolong sampaikan salam dari Allah untuk siapa? Khadijah. Allah kirim salam, Pak. Wa akri Khadijata minnis salam. Dan ucapkan juga untuk Ibunda Khadijah ucapan salam dariku. Dari malaikat Jibril. Tidak berhenti sampai situ. Wa basyirha. Atau dalam satu riwayat, wa basyaraha. Basyaraha. Dan berikan berita gembira untuknya bibaitin fil jannah, satu istana di surga min qasabin, yang terbuat dari berlian. Jadi kalau cuma berlian di tangan terus ngene, setiap syuting tangan ini tremor ada. Nora kampungan ada, rumah terbuat dari apa? Berlian. Dan berikutnya apa? La sokhabun fihi wala nasob. Yang nanti ketika Ibunda Khadijah masuk, di dalamnya tidak ada kebisingan. Tidak ada apa? Kebisingan. Apa kata Imam Nawawi? Kenapa Allah sifati istananya Khadijah tidak bising? Karena Ibunda Khadijah tidak pernah membuat telinganya Nabi Muhammad ketika di dunia merasa bising. Maka al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Nah, Bu, kalau kepingin lebih baik dari bidadari surga, nanti kurus. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Mohon maaf ya, perempuan itu gemuk, korban saja. Anak mangan gak entek. Sing entekno sapa? Umi emane mubadir. Suami makan, tengah-tengah mangan ditelepon koncone. Ayo, dumnae wis siap, ditinggal. Yang ngabisin siapa? Istri. Makanan sudah malam, anak wis turu, suami turu. Iki lek sampai menir rusak. Ya Allah emane.
Pokok tim anti mubadir. Akhirnya apa? Ya jadi korban. Maka kalau perempuan gemuk itu wis dinikmati aja sudah. Wis variasi. Biyen kuru wis tahu. Saiki wayahe. Betul ibu-ibu? Tak bela nih. Sudah. Maka hadirin sekalian, kudu ngempet. Karena yang menjadikan Anda lebih utama dibanding bidadari surga, itu karena Anda ono sabare, ono ngempete, ono ibadai. Bidadari surga ngempet apa? Wong suaminya dia nanti itu laki-laki yang masuk surga. Lah lewes di surga selesai urusan. Karena elek eblas. Maka tidak ada ngempet. Anda lebih baik karena suami Anda nyentak, Anda ngempet. Anda lebih baik ketika suami Anda jahat, Anda sabar. Anda lebih baik ketika suami Anda ekonominya turun, Anda menopang. Itu yang bikin Anda lebih baik dari bidadari surga. Maka nomor 1 Ibunda Khadijah 3. Nomor 1, menenangkan. Jadi suami iki ojo diributi. Ini muka-muka kesian semua ini, lihat. Allah, anak masuk bangil ini. Tak cerita nih, kisah nyata. Ini saya sendiri. Saya nyekolahkan anak saya di Kutab Al-Fatih. Yang punya Ustadz Budi Azhari itu. Dan di Kutab Al-Fatih ini ada namanya camping Qawamah. Camping Qawamah itu camping khusus para ayah. Nggak boleh ada perempuan blas. Dan cari tempatnya tahu. Tempat mocok gunung sing gak ono sinyal HP. Kita ini, Pak, masuk kan. Terus kita nyetir mobil, zen. Sinyal mulai hilang. Lewego ndurune ati. Alhamdulillah. Gangguan pertama hilang sudah. Tenang, iki istri tidak mungkin tanya, sampai mana bang? Tidak ono Isan. Tenang, Allah zen. Cari tempat yang tidak ada sinyal HP. Sampai atas, menjelang maghrib, ketemu lanang kabeh. Anda tahu mukanya para laki-laki itu? Seger-seger. Kita mulai mikir. Kok wajahnya ceria-ceria ini? Sudah, tapi ngempet sih. Malam, setelah sholat maghrib, jamak isya, setelah itu makan malam, habis makan malam ada tausiah. Tausiah ringan, ya sekedar cerita kehidupan lah ya, apa membimbing anak, ya apa kesulitannya mengarahkan anak untuk baca Quran, ya cerita-cerita itu. Itu ketika giliran saya yang cerita, itu lek ngakak. Itu ketawanya Allahu Akbar. Kayak orang yang sebentar lagi masuk surga. Wah, kakak, lego. Terus saya ngomong sama ini kok nampaknya suasana enak betul ya. Iya Ustadz, karena nggak ada istri. Oh, sudah selesai kan? Malam itu kita tidur. Malamnya tahajud, setelah sholat subuh, olahraga sebentar, bareng-bareng, terus makan pagi. Setelah makan pagi, pulang. Antum tahu wajah-wajah ketika mau pulang? Balik ngene mana? Pandangan kosong. Dijak ngomong, Mas, akhi, oh, kenapa wayai mulai kok ngeluh mana? Karena istrinya tidak menenangkan tadi. Jadi pulang ke rumah itu kayak mata ini. Baru kira-kira 2 minggu yang lalu. Ada di tempat kami. Saya tidak nyebut tempat. Pokok tempat kami. Anda tahulah tempat kami. Orang kaya raya, Pak. Bisnisnya punya bis banyak. Antar kota, antar provinsi. Ketika ada acara rapat dengan teman-temannya di Jakarta, nginep di hotel 2 malam. Ketika hari kedua, waktunya mereka pulang, ini teman yang satu ini diperpanjang. Nambah 2 malam lagi. Temennya bilang, loh ya apa sih? Gak sumpah kan di hotel tok ini. Ayo waktunya pulang, tenang, gak kangen be anak, gak kangen be bojo. Karuan deke ini timbang mulai, sumpah kupingku. Serius, wallahi orangnya masih ada sampai sekarang. Ya apa? Nah itu yang bikin bidadari surga itu iri dengan Anda. Karena apa? Anda punya ibadah tambahan. Apa ibadah tambahannya? Punya suami model begini, Anda tetap senyum. Wih itu bidadari. Kok pinter ya Mbak Bangil iki ya, Masya Allah. Bojone kayak ngono loh padahal. Kok sik sabar, tenang, senyum, melayani. Nah, itu bikin Anda lebih. Maka Ibunda Khadijah menenangkan perjuangan dan tidak pernah membisingkan rumahnya Nabi Muhammad. 25 tahun. Dan normal. Itu datang bukan tanpa ikhtiar. Yo tetep. Apa? Ngempet pantes. Setelah Ibunda Khadijah wafat, Ibunda Aisyah cemburu kan? Sampai apa? Nyembelih kambing. Bibinya Khadijah jangan lupa.
temennya Khadijah jangan lupa, itu tetangganya Khadijah jangan lupa. Ada orang masuk ke rumahnya Nabi Muhammad perempuan, loh kok suaranya mirip Ibunda Aisyah. Waduh, ini kok Khadijah terus ini. Kenapa? Kesannya tidak terlupakan. Nomor 2, siapa perempuan yang sempurna tadi? Nomor 1, Khadijah. Nomor 2, Asiyah bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun. Asiyah. Asiyah itu menjadi sempurna karena apa? Asiyah, Anissa, mertua saya. Asiyah, mertua saya, Masya Allah, itu dah ono omongnya blas luar biasa. Mudah-mudahan sehat walafiat. Sudah? Asiyah, istrinya Fir'aun. Dia hebat, dikatakan oleh para ulama, garis besarnya cuma 2. Gak kakean reken, mek loro tok. Yang bikin Asiyah itu sempurna. Nomor 1, ketaatannya kepada suami. Padahal suaminya siapa? Fir'aun. Orang perempuan sekarang, taat Ustadz sama suami. Tapi suami model apa? Lek suami kayak ngini, kok taat Ustadz? Walafu Ustadz. Loh, alafu ya loh, gak enak. Ini Fir'aun. Apa buktinya? Kalau Asiyah ini nurut. Antum tahu fa'al. Fa'al itu dalam istilah bahasa Arab atau istilah Islam. Itu al-kalimatut thayyibah. Omongannya apa? Baik. Jadi kalau ngomong sama suami, tidak pernah jahat. Singkat cerita begini. Ini waktu saya habis ya. Anda belum, saya habis. Singkat cerita gini. Bayinya Nabi Musa kecil masuk ke istananya Raja Fir'aun lewat aliran Sungai Nil. Ditangkap sama siapa? Pengawal-pengawalnya Fir'aun. Diberikan kepada Asiyah. Sama Asiyah digendong. Asiyah itu, Bu, Pak, perempuan afwan ya, mandul, tidak punya anak. Tidak punya anak. Asiyah itu mandul. Terus pertanyaan, itu kok ada cerita tukang sisir putri Raja Fir'aun? Tahu tidak ceritanya tukang sisir putri Raja Fir'aun? Yang ketika sisirnya jatuh, dia ambil mengucapkan apa? Bismillah. Anaknya Fir'aun kaget, Allah, apa julukan baru buat bapak saya? Lihat bodohnya anaknya Fir'aun ini. Ketika itu ngambil dengan nama Bismillah, dibilang Allah itu julukan baru buat bapaknya. Kata tukang sisir apa? Lah, Allah Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, Tuhannya bapakmu. Lu kaget ini anak. Nah pertanyaannya, itu Asiyah kan mandul. Ini anak dari siapa ini? Ojo delok-delokan jawaban. Kok delok-delokan? Ini anaknya siapa ini? Lawang istrinya mandul. Namanya Raja. Permaisurinya cuma 1. Selirnya. Nah maka yang disisiri sama Masyitoh itu anak Fir'aun dari selirnya. Nah sudah. Ketika Nabi Musa digendong. Ini kan namanya perempuan lama menikah tidak kunjung punya anak. Dapat anak apa perasaannya? Wes tak wes, apalagi Nabi Musa kecil itu. Anda lihat Qasasul Anbiya milik Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi Nabi Musa itu kulitnya asmar. Asmar itu maaf ya, mendekati hitam. Terus rambutnya itu keriting. Dan orangnya gempal. Gempal itu apa? Metekal. La ilaha illallah, hati-hati lah kok gemoy. Enggak, kita tidak mau yang gemoy-gemoy. Antum gemoy. La haula wala quwwata illa billah. Istighfar ya akhi, astagfirullah. Antum merusak mood ana ini, rusak mood ini. Gemoy, la haula wala quwwata. Wah, nahna wis jelas-jelas milih anis. Sudah ya? Sudah. Maka Asiyah bilang apa Asiyah ini? Ya Fir'aun, la taqtuluh. Yang satu ini jangan dibunuh. Anda bayangin Fir'aun semudah itu berubah pikirannya. Tidak semudah itu. Fir'aun ini manusia paling atas di dunia kok. Terus pertanyaannya, kenapa kok itu anak bisa selamat? Akhirnya oleh Fir'aun tidak dibunuh. Apa kata para ulama? Bisa babil fal. Karena rayuan-rayuan yang indah, omongan yang sopan, kalimat yang mengesankan dari Asiyah kepada Fir'aun. Sampai sekelas Fir'aun tunduk. Itu loh Bu, mosok suami Anda tidak bisa tunduk. Fir'aun lo tunduk. Lo model begini tambah gampang ini. Ini tambah mudah. Lawang Fir'aun kudu. Fir'aun ini lawan Asiyah. Kudu. Fir'aun bilang apa? Laki-laki bayi Israel
Sikat. Ini lagi bayi Bani Israel tidak disikat. Kenapa? Al-fa'al. Apa fa'al itu? Ngomongnya baik. Maka Asia itu yang pertama, nurut sama suaminya. Kalau ada keinginan, ngomongnya sopan. Bangil? Allahumma amin. Yang sopan. Kalau Anda sopan, bidadari surga cemburu. Loh, nanti dia tidak mau sama saya. Kenapa? Istrinya lebih baik dibanding saya. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan, kalau ada perempuan dunia membentak suaminya, itu bidadari bakal calonnya suami Anda jerit di langit. Dilungkas tak pek loh itu. Cuma macem-macem. Dilungkas tak pek. Anda cek hadisnya. Itu bidadari surga ndak cemburu, malah apa? Ada sedang mati ya wis, gak apa-apa tak pek kon. Timbang urip wong koyok ngono, ya Allah, mangan hati. Nah, itu yang nomor satu tentang Asia, ketaatannya kepada suami. Nomor dua apa? Kekuatan iman. Nomor dua apa? Kekuatan iman. Maka perempuan ini yuk ibadahnya harus baik. Maaf. Ini kan kita jamaah ya. Ingat gak jidah kita zaman dulu? Jidah zaman dulu. Masya Allah. Hidupnya ndak pernah putus dari ibadah. Sholat duha, tahajud, ngaji, masjid, silatu. Itu hidup mereka. Berkah anak cucunya, lihat. Sekarang, la ilaha illallah, TV, YouTube, arisan, Zumba, gym. Kenapa perlu nge-gym sekarang? Gak tahu ngepel. Ngepel lo gak perlu gym. Ngepel. Cek. Saking pinternya perempuan sekarang, ngepel maju. Ngepel yang bener maju mau mundur. Pernah lihat perempuan ngepel maju? Saking pinternya. Ngepelnya maju. Jadi mari dipel di itu besikile. Ini ketemu datuk zaman biyen dikeplak walak-walik gitu. Balul. Sekarang perlu gym, zaman dulu enggak perlu gym. Wong meres sarung abot toh. Ini tanpa gym sudah. Sekarang kenapa perlu gym? Gak tahu ngepel, gak tahu masak, gak tahu setrika, mangane akeh, arisan mangan, pengajian mangan, silaturahmi mangan, ngeleset. La ilaha illallah, ngeleset. Ternyata orang Batu dapat kata itu dari Bangil ternyata. Kak, ngeleset dulu kak. Saat durunge asar kak, enak loh kak, 10-10 menit bablas sampai maghrib. Coba ngeleset. Nah sudah, itu Asia. Apa bukti kekuatan imannya? Begini, ibu-ibu lihat. Asia ini setelah ketahuan dia beriman, sama Fir'aun kan disiksa. Tahu siksaannya? Tangan kanan kiri, kaki kanan kiri diikat. Dipenteng di tengah padang pasir yang panas. Ditambahi apa? Dicambuk punggungnya. Itu siksaannya Asia. Terus Asia berdoa ketika disiksa itu. Perempuan sekarang tidak pernah berdoa. Doanya apa? Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmidh zalimin. Ya Allah, bangunkan untukku. Lihat, cerdasnya doanya nih. Bukan minta di surga dulu. Mintanya apa? Di sebelahmu ya Allah. Indaka. Bangunkan untukku satu istana di sebelahmu ya Allah, di surga. Dan selamatkan aku dari Fir'aun, bala tentaranya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Dicambuk sama Fir'aun. Tes. Sambil dicambuk, malaikat buka pintu langit. Krek. Malaikat ngomong apa? Asia, rumahmu sudah jadi. Lihat itu. Asia ini ngempet sama Fir'aun. Coba, kita gak gelem ngempet, ngomong bidadari surga cemburu sama saya. Dari mana? Sudah, ketika dicambuk tadi, senyum Asia, ngelihat rumahnya sudah, sebentar lagi pindah. Maka ketika dicambuk gak keroso. Apa buktinya kalau gak terasa? Cerita Nabi Yusuf tahu kan? Yang ketika Nabi Yusuf lewat, perempuan disuruh ngupas buah. Yang dikupas apanya? Buahnya apa tangannya? Terasa apa enggak? Padahal yang lewat siapa? Manusia, ciptaan Allah. Apalagi yang dibuka surga. Jadi cambukan ini gak keroso. Sampai akhirnya Fir'aun bilang apa? Oh pantes. Nggak beriman sama saya. Lawong. Gila. Dicambuk malah senyum. Fir'aun nggak tahu. Dia dicambuk senyum karena istananya yang di surga oleh Allah sudah selesai
dibangun, imannya kuat, itu Asia. Maka kalau dia lebih baik dari bidadari surga, ya pantas. Maka nomor 1, ingat, Ibunda Khadijah keutamaannya berapa? Minimal 3. Nomor 1, menenangkan. Nomor 2, perjuangan dengan harta dan jiwanya. Nomor 3 apa? Nomor 3 apa? Tidak pernah bikin rumah Nabi Muhammad apa? Bising. Bu, yang Khadijah dulu bisa. Terus ngotot loh lek ceramah ini. Nomor 2, Asia. Nomor 1, keutamaannya Asia apa? Ketaatannya kepada suami. Kalau ngomong kalimatnya senantiasa apa? Baik, sampai Fir'aun hatinya luluh. Yang kedua apa? Kekuatan iman. Sekarang perempuan yang ketiga. Maryam ibnatu Imran. Maryam putrinya siapa? Imran. Apa kehebatannya Maryam? Sabar dan ibadah. Apa kehebatannya? Tulisan loh bu, lo kok ngerungono toh? Maryam apa? Sabar dan ibadah. Sabarnya apa? Ayo, nggak ada orang diuji seperti ujiannya Siti Maryam. Coba, ini dikenal perempuan baik. Kalau bahasa Bangil, ahli masjid. Gak tahu ketok wong lanang blas. Tiba-tiba, coba, apa dia harus ngomong sama tetangganya? Coba, ini ujian berat. Saking beratnya itu ujian, sampai Siti Maryam bilang apa? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, lebih baik saya mati ya Allah. Bayangin, mati itu lebih ringan dibanding ujiannya. Wa kuntu nasyan mansia. Dan tidak pernah diingat lah sama orang kalau ada perempuan namanya Maryam. Itu lebih baik ya Allah dibanding ujian ini. Saya tidak kuat ya Allah. Kaboten ini ujian. Tapi Allah bilang, tenang. Sudah. Dengan ujian seberat itu, Siti Maryam sabar. Kesabaran yang luar biasa. Tapi ingat, beratnya ujian itu sebanding dengan besarnya berita gembira setelah ujian. Saya ulang ya. Beratnya ujian, Allah kan tidak pernah zalim. Betul apa enggak? Allah itu maha adil. Maka semakin berat suatu ujian, maka berita gembira di balik ujian tadi juga besar. Siti Maryam, berat ujiannya. Tidak pernah kepegang perempuan, tidak pernah kepegang laki-laki, tidak pernah kenal laki-laki. Sampai masyarakatnya bilang apa? Ya ukhta Harun. Dibilang saudarinya Harun. Padahal Siti Maryam dengan Nabi Harun tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Kenapa dibilang keluarganya Harun? Saking solehnya Siti Maryam. Saking hebatnya ibadahnya. Sampai disetarakan dengan Nabi Harun. Dibilang apa? Ya ukhta Harun. Maka ana abuki imra'a sawin. Bapakmu itu wong lanang apik loh. Sampean kok koyok ngene. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu juga bukan perempuan nakal. Lah kok Anda kayak begini? Ya apa? Jawabnya ya apa? Berat. Saya puasa kata Maryam. Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak mau ngomong sama orang. Ketika anaknya lahir, terus bagaimana ini? Fa asyarat ilaih. Siti Maryam nunjuk anak tadi. Orang kampungnya bilang apa? Wa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Ngawur Maryam ini. Ya apa anak baru lahir disuruh diajak ngomong dia, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam akun jabbaran syaqiyya. Ngomong itu bayi. Berita gembiranya besar. Kenapa? Sabar ketika kena musibah. Maka ibu-ibu, kalau kepingin lebih mulia dibanding bidadari surga, kudu Bu, sing banter. Bagus. Nomor 2 apa? Ahli ibadah. Lihat. Siti Maryam itu tempatnya di mana? Mihrab. Mihrab itu apa? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Salat, ngaji, doa. Kalau kita, mari mihrab, metu pasar. Ini 24 jam mihrab. Sampai Nabi Zakaria kaget. Karena apa? Berita gembira itu datangnya di mihrab. Nabi Zakaria.
dapat berita anak yang namanya Yahya. Ketika apa? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dalam keadaan Nabi Zakaria sholat berdiri di mihrabnya. Maka orang kalau sering-sering ada di tempat ibadah, banyak berita gembira datang. Siti Maryam, di mana? Di mihrabnya. Nabi Zakaria masuk. Loh, ini buah, tidak ada di musim dingin. Kok kamu dapat? Loh, ini buah, tidak ada di musim panas. Kok kamu dapat? Jadi kan tahu ceritanya ya. Buah musim dingin Siti Maryam dapat di musim panas. Buah musim panas Siti Maryam dapat di musim dingin. Nabi kaget. Anna laki hadza. Maryam, itu pintu tak gembok. Kok kamu dapat ini dari mana? Hadza min indillah. Dari Allah. Selesai. Sabar, ibadah tidak pernah putus. Maka ibu-ibu, kalau kepingin bidadari surga cemburu, Anda lebih baik dibanding bidadari surga, harus sabar dan kuat. Kuat ibadah. Ngaji sehari berapa lembar? Jujur aja, tidak usah basa-basi. Berapa lembar? 2 lembar. 2. 3 surat kulhu, Al-Falak, An-Nas. Waqi'ah, cek cepet sugih ya. Itu coba kalau sugih gak waqi'ah, beliane ay karuan. Maka semakin kita kepingin baik, harus semakin banyak baca pokok ibadah secara umum. Ibunya Imam Syafi'i tahu, tidak pernah putus puasa. Ibunya Imam Bukhari tahu, tidak pernah putus sholat tahajud. Ibu Bangil, tidak putus apa? Tidak saya loh yang ngomong, yang sebelah sini. Gosip katanya. Tidak bisa. Terakhir, penutup. Yang terakhir. Ibunda Khadijah, sudah. Siti Asia, sudah. Siti Maryam, sudah. Penutup siapa? Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tanya. Apa kelebihannya Siti Fatimah sampai Nabi Muhammad mengatakan tidak ada perempuan sempurna kecuali 4. Salah satunya Siti Fatimah. Apa keutamaannya? Ayo, Siti Fatimah apa? Barakallahu fiik. Qanaah. Ini loh, kalau kepengen Anda lebih baik dibanding bidadari surga. Qanaah. Itu yang sekarang hilang dari rumah tangga kita. Faktornya apa? Online shop. Mumpung murah bang, iki jilbab larang lho iki bang, iki ono potongan 0,5%. La haula wala quwata illa billah. Al-Khatib Collection. Berapa diskonnya berapa? Masuk YouTube loh ini, penontonnya ribuan loh ini. Gak murah loh endorse-nya ini. Gratis ongkir. Ya mesti sentuh tonggo. Nah, sudah? Siti Fatimah qanaah. Nomor 1, dalilnya apa? Pernah dengar cerita Siti Fatimah itu minta pembantu sama Nabi Muhammad? Pernah dengar? Kan Siti Fatimah datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Dan jangan salah paham loh ya, Siti Aisyah itu lebih muda dibanding Siti Fatimah. Jadi Fatimah itu lebih besar umurnya dibanding Aisyah. Jadi ketika Siti Fatimah datang ke rumahnya Ibunda Aisyah, itu Ibunda Aisyah segen. Nggak enak gitu loh. Datang, mana ayahku? Belum datang. Datang lagi, mana ayahku? Belum datang. Sampai Aisyah segen. Aisyah bilang apa? Fatimah, gini aja ya, kamu pulang aja. Nanti kalau ayahmu datang, saya beritahu, Fatimah ada perlu biar ayahmu datang ke rumahmu. Datangnya kapan? Menjelang tengah malam. Datang Siti Aisyah, Rasulullah datang ke rumah Siti Fatimah bersama siapa? Ali bin Abi Thalib. Aisyah nunjukin tangannya, ya Rasulullah. Lihat ya Rasul, tanganku lihat. Tangannya apa? Mau kayak bidadari surga, tidak mau tangannya kasar. Dari mana cerita? Ini Siti Fatimah tangannya kasar. Sayyidatu Nisa'il Jannah. Ratunya perempuan surga. Ratunya ini, tangannya apa? Nggak ada cerita glowing. Goang sih ngono. Dari mana glowing? Bang, aja umba-umba bang. Golek tanganku kasar ya apa? Ya golek liya, aja rebut. Nemen. Istri saya juga nonton soalnya ini. Wah, istri saya Al-Ketiri rotok panas. Tensinya itu agak. Jadi lek bin Talib ketemu Al-Ketiri rotok pas. Der. Waduh, tetap kita dipasin. Bukan takut, sabar. Menghargai istri itu ya, sudah?
Dilongkas WA iki, mbok ojo ngono ta Bang lah izin ta aku. Tak ceknya dulu WA-nya. Lu langsung ceramahnya rek, kalau suruh milih, yo milih istri yang lebih dari istri yang sekarang. Ya Allah. Itu kan guyon. Guyon gak temenanan. Kalau temenan ya tetap milih kamu. Sudah sampai lali saya. Langsung keringet dingin rotoan. Gini. Tangannya Bang kasar. Lebih cantik emang mau yang gimana sih Bang? Loh, guyon sih tak balasnya sih bahaya ini. Tuh tidak bisa pulang ini. Kok selamat nginep di Omah Ahmad. Coba pulang. Wallah gemboknya double papat. Sudah guyon. Mana zoomnya yang mana Mas Arif? Guyon, bercanda. Tidak serius. Top. Sudah. Tangannya kasar. Terus bilang apa? Ya Rasulullah, saya dengar engkau barusan mendapatkan beberapa orang budak. Kasih satu untuk saya. Sekedar bantu apa? 2 tok. Bantu menghaluskan gandum dan bantu ngurus kudanya siapa? Ali. Bayangin perempuan ngurus kudanya suami. Anda nyuci mobilnya suami pernah? Tidak pernah. Coba kayak Fatimah besok jumpa. Jadi kalau suami mau berangkat kerja, umbahan motori. Atau sepeda motor semprotan uli tapi. Sudah, terus Siti Fatimah bilang apa? Ya Rasul, meringankan tugasku. Apa kata Nabi Muhammad? Fatimah, tak kasih satu yang lebih baik dibanding pembantu. Maka ini amalan buat perempuan yang merasa pekerjaan rumah tangganya berat. Mana ada yang begitu? Yo pasti kok abot men, yo masak, yo ngerawat anak, yo ngini. Ada. Ini amalannya. Apa itu kata Rasulullah? Idza awaituma ila firashikuma, kalau kalian berdua, wahai Ali, wahai Fatimah, mau tidur di atas kasur, zikir dulu. Zikirnya apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jangkep 100. Jadi subhanallahnya berapa? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kata Rasulullah apa? Dzalikuma khairun lakuma minal khadim. Kalau kalian baca itu lebih bagus dibanding kalian dapat seorang pembantu. Saya tanya, protes enggak Siti Fatimah? Protes enggak? Contoh yang lain. Siti Fatimah ini pernah eker-ekeran sama normal rumah tangga lah ya, sama Sayyiduna Ali. Pernah. Terus Rasulullah datang. Rasulullah cari Ali. Fatimah, aina ibnu ammik, mana anaknya pamanmu? Dibilang, kana baini wa bainahu niza' falam yaqil indi ya Rasul. Tadi saya sama Ali, apa bahasanya ya? Cekcok. Akhirnya dia tidak tidur siang di rumah saya. Terus di mana? Tidak tahu. Rasulullah nyuruh sahabat nyari. Coba cariin Ali di mana. Ketika dicari ternyata Ali di masjid. Sama Rasulullah dibangunin. Kum Aba Turab. Laki-laki yang pipinya penuh dengan pasir. Bangun. Karena tidurnya apa? Di lantai masjid. Lantainya masjid terbuat dari apa? Pasir. Ketika Ali bangun, pipinya ini banyak pasirnya. Rasul bilang, Kum Aba Turab. Laki-laki yang pipinya penuh pasir bangun. Apa Rasulullah suruh? Irji. Pulang. Jadi laki-laki itu kalau ada masalah, tidak boleh ninggal rumah. Selesaikan sampai masalahnya selesai. Jangan ditinggal. Ada waktunya kapan harus ditinggal. Nah, maka perempuan sempurna yang terakhir Fatimah sifatnya apa? Qanaah. Sekarang kita rangkum. Nomor 1. Ibunda Khadijah keutamaannya minimal berapa? 3. Nomor 1, tenang betul. Nomor 2, perjuangan. Nomor 3, tidak pernah bikin suami merasa bising. Yang kedua, Asia. Imannya kuat dan taat kepada suami. Ketiga, Maryam. Sabar dan banyak ibadah. Terakhir, Siti Fatimah qanaah. Pak, bagaimana kalau sifat ini terkumpul di istri antum? Jangan bahas itu, sensitif. Ya apa? Kalau istri antum sifatnya ini tadi, 3, 2, 2, 1. Berarti berapa? 8. Ya apa? Kalau istri antum punya 8 sifat ini, mau enggak?
Tapi antum harus jadi kayak Nabi Muhammad juga. Ibadahnya kudu api, posone kudu kuat. Nah, itulah insya Allah materi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu, Anda buka di rumah surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Surat apa? Ali Imran 14 dan 15. Itu yang dapat saya sampaikan. Dan tidak usah pertanyaan ya, terlalu malam ya, sudah 9:30 lebih ya. Insya Allah lain kesempatan bisa silaturahim ke sini lagi. Dan mudah-mudahan materinya bisa menggerakkan kita untuk jadi lebih baik. Dan harapan kami apa? Ngajinya levelnya naik ya. Biasanya ngaji koping, ngaji tulisan, sekarang latihan untuk diamalkan. Yang sopan, yang sabar, yang tenang, yang qanaah, yang ibadah. Insya Allah Anda akan menjadi lebih baik dibandingkan bidadari syurga. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.